Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi renungan hari ini tertulis dalam kitab Ulangan 4 ayat 10. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Sobat Kairos, menjadi seorang pemimpin dalam sebuah kelompok kecil ataupun kelompok yang besar bukanlah perkara yang mudah. Mengapa? Karena seorang pemimpin harus mampu menjadi contoh atau figur yang rela berkorban dan mengasihi. Demikian Musa sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel harus menjadi teladan dengan memiliki jiwa kepemimpinan yang selalu taat dan bergantung kepada Tuhan. Rela berkorban sekalipun banyak risiko atau tantangan yang harus dihadapi, tidak mengurangi semangatnya dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, sekalipun kita tahu bahwa Musa tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah Kanaan karena Musa lebih fokus kepada sungut-sungut bangsa Israel dibandingkan suara dan perintah Tuhan. Dalam kitab Ulangan diberitakan bagaimana Musa dengan sungguh-sungguh mengingatkan bangsa Israel sebelum memasuki tanah Kanaan, bagaimana agar bangsa itu tetap senantiasa setia memelihara, melakukan hukum Tuhan. Peringatan tersebut khusus ditujukan kepada orang tua sebagai generasi yang secara langsung menyaksikan sejarah perjalanan bangsa Israel, bagaimana tangan Tuhan yang maha kuasa melepaskan dan menyertai perjalanan mereka melewati Laut Teberau. Kesetiaan dan ketaatan orang tua kepada Tuhan harus menjadi contoh kepada keturunannya agar mereka juga tetap mendengar, memelihara, serta setia kepada firman Tuhan. Kata mendengar atau dengarlah adalah suatu ajakan atau panggilan yang menuntut perhatian penuh umat Israel secara sungguh-sungguh melakukan ketetapan dan aturan Tuhan. Yang pertama, tidak dapat menambahi dan mengurangi. Artinya, kesetiaan bangsa Israel harus secara utuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, ada konsekuensi yang harus diterima. Jika bangsa itu setia mendengar dan melakukan perintah Tuhan, maka mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebaliknya, jika bangsa itu tidak setia, maka mereka akan menerima murka dan hukuman Tuhan. Yang ketiga, lakukanlah perkataan Tuhan dengan setia. Bangsa besar mana yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, di mana setiap kali kita memanggil dan berseru kepadanya, Dia mendengar. Dia memberkati umatnya. Tidak ada ketetapan atau aturan di dunia ini yang begitu adil selain daripada keseluruhan hukum Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah, peliharalah, dan lakukanlah dengan setia segala ketetapan Tuhan itu. Sobat Kairos, bagaimana cara kita menyatakan bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan? Yaitu dengan cara mengajarkan kepada anak-anak, cucu, bahkan sampai kepada cicit agar mereka sungguh-sungguh mendengar, memelihara, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Menceritakan bagaimana kebesaran Tuhan yang senantiasa melepaskan dan memenangkan kita melewati berbagai kesulitan. Banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti. Namun satu hal yang kita percaya, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli dan mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tidak dibiarkannya kita bergumul, Sobat Kairos. Sebab Allah mengerti dan peduli akan apa yang kita rasakan.
Tuhan tidak menuntut kita untuk membayar mahal darah yang telah tercurah di bukit Golgota. Tuhan hanya menginginkan umatnya agar senantiasa taat dan setia, memelihara serta melakukan perintahnya. Dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 13 dalam bahasa Batak dikatakan, "Pangaripunan ni sudepo danau itabige odo, habiari debata, jalaradoti akatonana. Ai ido inana si ingoton di gandup jolma." Akhir kata dari segala yang kita dengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban semua orang. Tuhan memberi kita telinga untuk mendengar dan memberi hati untuk taat dan takut kepada Tuhan. Kata takut di sini bukan karena melakukan kesalahan, tetapi takut akan Tuhan berarti melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita bisa lihat di Amsal 1 ayat 7a. Sobat Kairos, saat ini kita sudah berada dalam titik pemulihan di era normal setelah 2 tahun kita bergumul di masa pandemi COVID-19. Melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita menyaksikan bagaimana tangan Tuhan melepaskan dan menyelamatkan kita dari sakit penyakit COVID-19 dan kesulitan lainnya, karena dampak pandemi semua adalah karena kasih dan kuasa penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, marilah senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Datanglah ke hadapannya dengan kerendahan hati untuk memohon di dalam doa. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan supaya kita hidup di dalam Dia. Selamat beraktivitas buat sobat Kairos dimanapun berada. Apapun yang menjadi doa dan kerinduan kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan
yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas